Oke, jadi minggu ini kita sudah akan masuk ke dalam cara-cara melakukan riset, jadi research design. Dan mungkin saya disclaimer dulu di paling depan, research design ini senantiasa berubah ya. Jadi apapun yang nanti Anda mau kerjakan, silahkan merujuk kepada literatur terbaru yang Anda temui. Jadi ini perkembangan seperti yang sudah kita bahas, ini perkembangan riset ini jalan terus nih. Jadi hari ini saya nunjukin materi apa, mungkin aja pakemnya berubah lagi di kemudian hari. Oke, jadi kalau Anda ingat, kita ingat ya bahwa kita punya beberapa kegiatan ya. Jadi kalau misalnya dalam melaksanakan riset, kalau saya berusaha menyusunnya menjadi tahap-tahap, kita bisa mulai dari ide yang mana kita sudah belajari ya. Kemudian kita juga sudah perlu membaca literature review dan kemudian kita harus mendesain riset kita. Nah, ini yang bagian research design inilah yang akan dibahas di bagian ini. Jadi, gimana kita desain? Kegiatan apa yang harus saya lakukan duluan? Saya harus, setelah saya mengerjakan tahap 1, selanjutnya saya punya opsi ngerjain A dan B. Yang mana dulu yang harus saya kerjakan? Kalau ini bagaimana? Nah, ini biasanya kita sudah menentukan path gitu, udah menentukan path. Tapi tolong ingat ini plan A ya. Jadi biasanya kita sudah plan, oke, saya harus kerjakan ini, kemudian nanti hasilnya begini, lalu begini, lalu begini. Tetapi riset itu senantiasa berubah. Jadi pada akhirnya seringkali yang terjadi dalam pelaksanaan riset, penyesuaian itu terjadi sepanjang pengerjaan riset. Jadi ini research design ini adalah teorinya, idealnya, plan A-nya, tetapi jangan kaget kalau dalam pelaksanaan riset pada kenyataannya banyak terjadi modifikasi sepanjang jalan. Nah, jadi di sini kita perlu memilih approach-nya mau yang mana nih approach-nya, datanya seperti apa, saya mau interview kah atau saya mau ngambil foto kah, apa nih yang harus saya kerjakan, lalu variabel apa aja yang terlibat dalam riset saya, kemudian saya prosedur apa saja yang mau saya lakukan, lalu menentukan sampel atau menentukan batasan biasanya ya, kayak saya pernah bilang, kalau saya lagi ngerjain riset mungkin berlaku kepada sampel ini saja, belum tentu berlaku untuk semua populasi yang besar. Kemudian di terakhir adalah mengevaluasikan practicality-nya. Karena tidak hanya kita menentukan langkah-langkah ideal, A kemudian B kemudian C misalkan, tetapi kita juga harus mikir praktisnya bagaimana. Ini mungkin batasannya ini ada di waktu, misalnya Anda ngerjain skripsi, kayaknya kita cuma punya waktu nyatanya 4 bulan nih. Berarti nggak mungkin saya ngerjain A lalu B lalu C. Saya harus ngerjain A dan B barengan, baru ngerjain C. Jadi ini semua harus dikonsider ketika kita merancang kegiatan riset kita. Mungkin kriteria lainnya adalah, ternyata ini praktis aja nih kalau in real world, ternyata dananya tidak mencukupi untuk mengerjakan full langkah A, B, C. Atau mungkin, ternyata riset saya berkaitan dengan teman saya nih yang sama-sama ngerjain riset. Kalau gitu tahap A-nya kita bisa kerjain bareng. Atau mungkin gantian, kamu kerjain A, saya kerjain B. Gitu. Dan ini semua nyambung dengan teori dengan practicality. Jadi teorinya sebaiknya kita ngerjain apa dulu, realitanya bagaimana di keadaan sebetulnya. Oke, jadi yang paling pertama ini yang menjadi kritis sekali ya, memilih approach metodologi yang akan kita pakai. Metodologi yang akan kita pakai itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Opsi apa aja sih yang kita punyai? Oke, ini mungkin nyambung ya dengan yang barusan saya ceritakan. Ini adalah joke ya, tolong jangan di-take seriously yang ini. Tetapi ini kenapa relevan adalah karena pada kenyataannya, kayak saya bilang, ini terjadi modify hypothesis berkali-kali. Memang benar, revisi itu akan terjadi terus-menerus di dalam riset. Kemudian ini bercanda ya, tetapi kenyataannya sometimes it happens. Kadang-kadang kita harus menyesuaikan ekspektasi dan harus menyesuaikan sesuai dengan data yang kita punya. Jadi tadinya saya berharap saya ingin melakukan pengenalan wajah seluruh
orang, semua orang. Nah, gitu misalnya. Tetapi nyatanya saya nggak berhasil mendapatkan foto wajah orang di seluruh dunia. Padahal beda-beda nih ya, orang bule kan nggak mungkin sama dikenalinya dengan orang dari Afrika atau orang dari Asia. Jadi mau nggak mau saya harus memodifikasi teori saya, oh kalau gitu saya cuma bisa mengenali wajah orang Indonesia, misalnya seperti itu. Jadi ini tidak serius ya slide ini, tetapi ada benarnya karena kita harus senantiasa menyesuaikan teori dengan kenyataan yang ada di lapangan. Oke, sekarang seriusnya ya. Kalau kita mau milih metodologi, kita harus ingat-ingat lagi. Perasaan Bumia pernah nyebut deh di kelas paling pertama, bedanya tuh apa sih metode dan metodologi. Nah, jadi kalau lihat dari definisi, metode itu adalah teknik yang kita lakukan. Jadi satu langkah yang kita lakukan itu adalah method, research method. Jadi misalnya salah satu research method itu adalah sampling. Nah, saya mau sampling data dari sampling observasi dari populasi yang ingin saya teliti. Nah, ini juga sering disebut sebagai research design. Nah, ketika saya bicara metodologi, ini saya menceritakan lengkapnya metode-metode apa yang saya susun sehingga menjadi metodologi saya. Jadi mungkin saya lakukan perekaman data, sampling, kemudian K-means misalkan, dan selanjutnya. Jadi apa sih langkah-langkah yang saya lakukan? Nah, tetapi kata-kata ini, walaupun definisinya seperti ini, poinnya, coba Anda cari paper di luar sana, mereka sering menggunakan ini interchangeable. Jadi kadang-kadang pakai kata method, kadang-kadang pakai kata metodologi, yang mana yang dimaksud itu tidak terlalu jelas, bahkan di dalam established literature. Jadi kalau saya di dalam kelas ini sering ketukar-tukar ngomongnya, dan Anda juga nggak masalah, yang penting Anda paham bahwa teorinya adalah kita punya step-step atau metode-metode, tetapi ketika kita menyusun metodologi, kita menyusun framework, kerangka kerja, yang menceritakan dengan detail research method yang kita lakukan, dan bagaimana saya pakai masing-masing method, urutannya seperti apa, ekspektasinya luarannya apa. Gitu. Jadi biasanya kita udah punya perakiraan. Misalnya dalam riset saya di dalam image processing, saya bilang kira-kira kalau saya lakukan tahap 1 nih, saya mau registrasi citra, saya punya bayangan setelah tahap 1 ini apa yang akan terjadi hasilnya. Dan inilah yang diceritakan di dalam metodologi. Tahap 1 apa, kemudian apa, dan seterusnya. Jadi secara rule of thumb, kalau kita lagi ngomong research isunya yang sangat gampang, saya mau buktiin hipotesa betul atau enggak, itu cukup metode, karena kita sudah tahu hipotesis testing, satu metode yang kita pakai di situ. Tetapi kalau kita mau meriset sesuatu yang jauh lebih kompleks, kita perlu menyusun metodologi dengan menyusun metode-metode atau teknik-teknik yang harus dijadikan teknik yang kompleks, gitu urutannya gimana untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi kalau kita bahas teknik-teknik yang tadi itu, research method itu ada beberapa jenis dari research method. Kalau saya mau bagi, bisa dibagikan berdasarkan tujuan, yang mana yang basic dan yang applied. Nah ini beda ya, kalau yang misalkan saya contohkan, misalkan kalau misalnya kita lagi membicarakan untuk basic research itu, misalnya mau membicarakan tentang suatu teori matematika, itu kan pure research ya. Jadi tujuan kita sekedar misalnya saya mau maximization expectation gitu. Saya tahu target saya adalah nilai tertentu, angka tertentu, saya harus minimize satu term, satu formula misalkan. Tetapi kalau saya sedang membicarakan applied research, mungkin tujuan saya tidak bisa sekedar pokoknya harus optimal. Karena in real life kalau saya lagi ngerjain applied research, kadang-kadang ada batasan-batasan tertentu. Misalnya nggak apa-apa deh nggak terlalu akurat asalkan real time. Itu sering terjadi dalam riset computer vision. Nggak apa-apa deh nggak 100% akurat, tetapi yang penting cepat, yang penting real time. Salah satunya misalnya kalau kita bicarakan riset automated car ya, jadi mobil otomatis ya. Jadi yang sekarang ini terjadi adalah kita ada trade off antara
kalau saya mau akurat mengenali orang versus saya mau cepat mengenali ada orang di depan kamera. Nah, jadi ini adalah yang harus dipertimbangkan kalau kita sedang mengerjakan applied research. Kalau saya mikir pure research, saya nggak usah peduli setan, pokoknya saya harus 100% akurasi. Gitu kan. Kemudian juga bisa kita bagi menjadi berdasarkan waktu, misalkan ini lebih kepada riset-riset yang bersifat sosial mungkin ya. Jadi kalau misalnya cross-sectional, jadi saya tahu apa yang saya teliti ini berlaku sekarang ini. Jadi misalnya kita mengerjakan efektivitas sistem akademik UI tahun 2021 gitu. Itu cross sectional research. Kemudian kalau saya mau meneliti longitudinal, itu berarti saya mempelajari efektivitasnya sepanjang waktu yang panjang, misalnya 10 tahun atau sampai saat ini, dari dulu sampai saat ini. Itu juga bisa dilakukan. Lalu terakhir, by methodology. Nah, ini yang akan kita coba bahas di pertemuan kali ini. Mindset-nya. Jadi kita ngebagi metode riset itu berdasarkan suatu mindset. Apakah riset kita kuantitatif, pakai angka nggak nih? Atau kualitatif, lebih kepada diskusi dan hal yang nggak bisa diukur dengan angka. Eksploratory kah atau eksperimental? Kalau eksploratori biasanya kita belum tentu tahu apa yang akan terjadi di akhir. Tetapi kalau eksperimental biasanya kita sudah punya perakiraan apa yang akan menjadi tujuan atau hipotesa kita. Jadi kita akan coba bahas berdasarkan metodologi ini supaya Anda mungkin udah mulai kelihatan ya kayaknya sekarang minatnya ada di bagian mana, mungkin ada yang lebih suka mengerjakan yang kuantitatif atau lebih suka pakai survei misalkan. Jadi kita akan coba bahas berdasarkan metodologi supaya lebih dapat diadaptasi dengan minat atau bidang keahlian masing-masing. Oke, jadi ini akan menjadi patokan kita ya. Jadi kita akan menggunakan jenis-jenis metodologi riset yang ada di gambar ini. Coba kalau Anda lihat ada beberapa jenis ya, ada correlational, apalagi nih kausal komparatif lah apa ya. Banyak ya di sini, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Nah, saya pengen tahu dong yang sesuatu yang mungkin Anda belum pernah tahu tuh yang mana gitu, yang Anda pengen tahu tapi belum tahu. Jadi silahkan ditulis di chat sekalian kita presensi. Tolong formatnya npm nama metodologi yang baru diketahui. Silahkan, saya tunggu sambil presensi. Oke, jadi saya rasa belum ada yang nulis eksperimental itu mungkin karena sudah merasa pernah melakukan eksperimen. Benar banget, saya yakin Anda sudah pernah mengerjakan eksperimen sebelumnya. Tetapi coba nanti kita lihat definisi resminya ya dari eksperimental itu seperti apa. Kemudian kausal komparatif. Mungkin kalau dari katanya Anda udah bisa nebak-nebak ya maksudnya apa di sini. Kita akan lihat definisi resminya. Correlational, Anda semua udah pernah ngambil statistika ya, tahu ya korelasi ya sampai di sini. Nah, jadi kita akan coba bahas satu persatu. Oke, yang pertama ini adalah experimental research. Coba dibaca dulu. Research ini berusaha menentukan alasan sesuatu terjadi, alasan suatu fenomena atau behavior. Nah, ini jangan dianggap behavior ini dimaksud itu harus berkaitan dengan manusia atau apa. Behavior yang dimaksud ini tuh bisa apa aja. Jadi ini bisa berlaku mana aja. Misalnya kenapa, misalnya saya ingat di kelas ini ada yang ngerjain K-means ya. Kenapa K-means ini bisa terjadi clustering. Kenapa itu terjadi? Apa sih yang melandasinya gitu. Jadi segala macam itu bisa kita pelajari di experimental research. Gimana caranya? Saya harus ngerancang eksperimen. Di mana eksperimen ini adalah suatu prosedur di mana ketika saya mau mempelajari suatu faktor,
semua faktor yang lain harus fix gitu. Jadi ketika saya misalnya tadi Kemis, saya lagi mau mempelajari formula untuk update Centroid misalkan. Nah, berarti semua hal lainnya itu harus konstan. Jumlah data poinnya harus konstan. Jumlah cluster yang mau saya pakai itu juga konstan. Jadi ketika saya mempelajari satu hal, semua yang lain nggak boleh bervariasi. Karena kalau enggak itu jadi variabel ke dalam riset kita, padahal yang sedang kita pelajari yang satu. Dan kita dapat menentukan suatu hubungan sebab akibat jika kita bisa menghilangkan semua penjelasan lain. Nah, ini salah satu alasannya kenapa semua faktor selain yang sedang kita pelajari harus fix. Karena kalau misalnya tidak fix, kita bisa bilang, oh jangan-jangan penyebabnya bukan faktor ini, tetapi yang lain-lainnya itu. Nah, kalau kita hold it constant, kita tetapkan yang lain-lainnya, kita tahu bahwa dia bukan variabel atau dia bukan potential cause yang menghasilkan fenomena yang sedang kita pelajari. Nah, ada yang dinamakan quasi experimental research juga. Nah, ini quasi artinya hampir, not quite. Gitu. Nah, ini mirip dengan eksperimen yang real, tetapi tidak ada independent variable. Nah, ini sengaja saya skip ya, detail semua jenis variabel ada di Scale dan juga akan dibahas lebih detail di pekan 11. Ada 1 minggu nanti kita akan belajar experimental research secara detail. Jadi saya skip dulu. Nah, di sini kita tidak nge-fix hal-hal tertentu, tetapi kita tidak memfix variabel dan membiarkan satu untuk kita teliti, tetapi kita memang melaksanakan eksperimen apa adanya. Dan kita amati apa yang terjadi. Dan di sini ada beberapa definisi lainnya yang akan kita bahas lebih lanjut di di pertemuan pekan 11. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan causal comparative research. Nah, ini hubungannya dengan kenapa saya sengaja sebut langsung setelah eksperimental, karena kadang-kadang garis di antara keduanya juga agak samar gitu. Karena tadi juga di eksperimental kita sebetulnya meneliti kok bisa terjadi seperti ini. Nah, ini kan sama ya sebetulnya ya. Kita mau menentukan cause atau menentukan penyebab terjadi sesuatu. Nah, tetapi tidak dengan melalui eksperimen, melainkan melakukan eksplorasi ke semua kemungkinan penyebab dan efek yang terjadi. Jadi tidak ada variabel-variabel yang ditentukan atau diteliti, enggak seperti itu, tetapi secara eksplorasi kita lihat, oh pertama efeknya apa sih yang terjadi, terus kita coba go back, ini kenapa terjadi seperti ini, apa yang terjadi sebelum ini, tahap-tahapannya tuh apa, kok bisa terjadi seperti ini, oh kita sampai di ujung ternyata terjadinya karena sesuatu yang kita temui di langkah-langkah. Nah, karena kadang-kadang agak membingungkan ya antara kedua hal ini, di sini ada helpful graph yang membedakan antara eksperimental and quasi eksperimental versus causal komparatif. Kayak saya bilang tadi sebetulnya seringkali ya itu sangat agak samar gitu loh garis di antaranya. Jadi kita bisa perhatikan ada beberapa perbedaan yang terjadi antara keduanya seperti ini. Nah, mungkin saya sorot di sini ya, udah mulai data analisisnya sudah mulai statistikal. Ini hint kepada bagian 2 dari materi hari ini ya. Oke, selanjutnya research correlational research. Apakah ada hubungannya ya dengan jumlah halaman catatan Anda dan IPK? Mau tahu dong saya menurut kalian gimana, ada hubungannya nggak? Wah, si Eugene nih kalau nyatet tuh berhalaman-halaman, IPK-nya hampir 4 gitu. Sedangkan si siapa nih, saya sebut random ya, misalnya ini Wulan nggak pernah nyatet, IPK-nya berarti belum sampai nih 3,5 misalkan. Menurut Anda ada hubungannya nggak nih?
Maaf ya Eugene dan Wulan ya, saya asal sebut nama aja loh tadi. Menurut Anda ada hubungannya nggak? Ada korelasinya nggak? Korelasi ada, Bu. Oke, terima kasih. Ini yang jawab Muzaki. Muzaki bilang korelasi ada, Bu. Tolong diperhatiin apa kata Muzaki. Korelasinya ada, Bu. Korelasi tidak sama dengan cause and effect. Nah, mungkin yang udah pernah ngambil StatPro pernah ingat ya. Apalagi ini saya lihat ada beberapa nama yang ngambilnya juga sama saya nih StatPro-nya. Saya pasti pernah nyebut, jangan tukar korelasi dengan causation. Itu dua hal yang berbeda. Ketika kita bilang ada korelasi antara variabel X dan Y, bukan berarti jika X maka Y. Jadi kalau tadi saya sambungkan antara jumlah catatan dan IPK, mungkin ada korelasinya, tetapi bukan karena mencatat maka IPK-nya lebih tinggi. Oke, selanjutnya ada action research ya. Nah, ini yang tadi sudah sempat disebut di apresensi, ada beberapa yang penasaran apa sih maksudnya action research ini. Nah, ini istilahnya kadang-kadang juga disebut sebagai participatory action research, ini juga ada di literatur. Intinya adalah suatu riset yang kooperatif, community based. Nah, di sini partisipannya ikutan riset. Jadi bukan saya misalnya lagi meneliti kelas D, saya lagi meneliti MPP kelas D. Yang aktif mengerjakan risetnya tidak hanya saya, tetapi kalian semua juga ikutan aktif di dalam pengerjaan riset tersebut. Anda juga stakeholders dalam riset ini. Dan ini adalah suatu approach yang biasanya dilakukan di dalam oleh pemeran-pemeran yang sering terjadi loh ya, ini belum tentu terbatas, tetapi seringnya terjadi di dalam healthcare environment, di mana pasien ikut menjadi active researcher di dalam mencari misalnya prosedur patient care yang paling bagus misalkan. Itu pasiennya ikut merespon, ikut meneliti, ikut memberi feedback. Atau di dalam social atau educational practices. Ini sering terjadi di dalam kelas. Mahasiswa ikut meriset, misalnya mau mencari aktivitas pembelajaran online yang paling baik. Enggak cuma saya nih yang sibuk nyariin informasi atau mencari respon atau interview, tetapi mahasiswa pun ikut. Kalian yang diteliti nih ya, tetapi kalian ikut nih untuk mencari info, memberi feedback, dan memberi input terhadap riset tersebut. Jadi mungkin ciri-ciri paling utama adalah kata action-nya itu di mana siapa yang lagi diteliti itu ikut riset. Nah, jadi kalau saya kutip, dia bilang, approach, Chemis and McTaggart ini bilang, approach penelitian dapat dikatakan action research hanya jika sifatnya kolaboratif. Kolaboratif itu antara peneliti dan yang diteliti. Jadi ada beberapa fitur ini di mana researchers kerja dengan dan untuk subjek research-nya. Jadi nggak cuma dianggap subjek pasif, tetapi kerjasama. Kemudian yang research dan peserta dianggap sama, dianggap equal gitu, dan kita mencari solusi pada problem yang praktis gitu. Dan kamunya siapa di organisasinya itu juga engage atau mempunyai stake, jadi stakeholder ya, punya interest untuk membantu jalannya riset. Saya beri contoh ya, misalkan nih saya sendiri belum pernah mengerjakan action research karena biasanya agak jarang ya di bidang CS ya, mungkin di IS lebih sering terjadi. Jadi saya punya teman dulu penelitian sosiologi gitu ya, dan dia mau meneliti suatu komunitas imigran Indonesia di Jepang. Jadi apa yang dia lakukan? Dia beneran pindah dan dia tinggal di komunitas tersebut bersama dengan komunitas imigran Indonesia ini. Dan dia tinggal di situ bersama dengan mereka
dan dengan konsen ya jelas ya. Jadi para pesertanya juga tahu bahwa dia sedang penelitian dan disitulah terjadi diskusi. Jadi interviewnya nggak kayak yang interview yang kita kenal loh, nggak jadi yang oke kita duduk depan-depanan ini pertanyaan kamu jawab, enggak, tetapi mungkin sambil hidup sehari-hari kita ngobrol sambil metikin daun kangkung misalnya gitu ya, bareng sama pesertanya saling berdiskusi. Isu apa sih yang kita punya di sini di komunitas ini? Kamu punya usul apa? Jadi dia tanya ke komunitasnya. Ada problem apa? Kira-kira menurut kamu sebaiknya kita menyelesaikannya bagaimana? Oh oke, coba kita datangi yuk pemerintah daerah sini untuk membantu menyelesaikan masalah kamu gitu. Dan dengan demikian hasil akhir dari action research itu merupakan hasil input atau kolaborasi baik dari si periset ini, teman saya ini, dan juga orang yang dia teliti, yaitu komunitasnya. Pause dulu sebentar ya. Jadi ini sebenarnya menarik banget ya. Sayangnya sepertinya kurang sering terjadi di domain kuantitatif. Jadi ini lebih ke eksplorasi dan lebih ke dunia sosial ya. Jadi mungkin IS yang ada di sistem informasi mungkin tetap relevan dan mungkin tertarik. Mungkin contohnya kalau di bidang IS itu biasanya kita bisa masuk ke perusahaan gitu dan misalnya kita sama-sama mencari solusi enterprise resource management (ERM) ya, sistem ERM yang paling baik untuk kondisi kita yang ada di organisasi tersebut misalkan. Oke, selanjutnya kita ada historical research. Nah, historical research ini di IT bisa loh. Jadi saya bisa membuat penelitian tentang misalkan perkembangan penggunaan skele di Fasikom dari tahun 2005 sampai sekarang. Jadi historical research ini lebih ke cerita. Jadi dia cerita nih kalau kita lihat step-step yang terjadi itu mulai dari saya nentuin sesuatu yang worth it ya, yang bahwa ini pantas diteliti, itu yang pertama. Kedua, kita mencari informasi sebanyak-banyaknya yang relevan. Lalu kita kalau perlu, tolong ini ada if-nya ya, diperhatikan ada hipotesa tertentu yang berusaha menyambungkan relationship between faktor-faktor. Jadi misalnya, oh ternyata dulu mahasiswa tahun 2005 kebanyakan tidak bawa laptop sendiri, akses skillnya bagaimana gitu. Dan itu hubungannya bagaimana. Dan pada akhirnya kita berusaha menyusun suatu conclusion. Nah, ini dia yang saya sorot tadi, yang saya bilang tadi, perekaman atau penceritaan si konklusi ini adalah suatu naratif, suatu cerita, suatu story. Jadi saya mungkin hasilnya bukan yang ini lebih baik dari ini, enggak, tapi lebih kepada kesimpulannya adalah perkembangan skele dari dahulu awalnya terjadi seperti ini, kemudian begini, kemudian begini. Jadi ini lebih kepada suatu cerita untuk historical research. Oke, selanjutnya ini adalah ethnographic research. Nah, ethnographic research ini melibatkan field research. Dan ini ada hubungannya dengan contoh yang tadi saya ceritakan di depan tentang action research di mana peneliti masuk ke dalam komunitas. Ethnographic ini adalah riset yang berusaha mempelajari orang, mempelajari group of people. Jadi Anda akan sadar ya bahwa ethnographic ini tidak saling lepas loh dari action research. Ini mungkin ada hubungannya. Kemudian yang tadi eksperimental dan correlational itu sebenarnya nggak saling lepas kan. Saya bisa merancang eksperimen yang menceritakan korelasi. Jadi tolong diperhatikan bahwa setiap metodologi ini tidak saling lepas. Jadi di sini ada pentingnya konteks di mana saya meneliti suatu kelompok orang yang berbeda di dunianya sendiri. Itu yang penting. Nah, jadi saya mau melihat gimana caranya, ini mengganggu banget ya.
Jadi gimana ada kelompok-kelompok orang, bagaimana dia berinteraksi. Itu saya menceritakan, saya ingin meneliti grup orang ini dalam aktivitasnya yang normal. Tetapi saya bisa mendekatinya secara etnografik, di mana saya cuma meneliti dia aja, atau kalau saya mau melibatkan dia, maka saya sudah melompat ke action research. Bedanya di situ ya, kalau di etnografik kita bicarakan tentang orang, tetapi belum tentu orangnya terlibat di dalam riset kita. Kalau saya libatkan, maka artinya saya sudah masuk ke ranah action research. Oke, selanjutnya ada juga case study research. Nah, di sini biasanya spesifik sekali. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan suatu riset case study, nah ini sangat spesifik kepada case study kita. Dan kita biasanya kalau case study harus dinyatakan ya di dalam judul pun biasanya kita ngomong misalnya efektivitas penerapan sistem akademik universitas di Universitas Indonesia atau studi kasus Fasilkom Universitas Indonesia. Jadi harus udah dideklar dari awal bahwa penelitian kita ini berlaku kepada limited domain yang kita lakukan studi tersebut. Selanjutnya ada juga survei research. Nantinya akan ada 1 minggu khusus di mana kita akan membicarakan survei research. Dan semuanya ini yang sudah pernah ngambil StatProp sudah pernah melakukan survei research harusnya. Jadi Anda sudah pernah mengeluarkan survei, lalu Anda memproses responnya dan mempresent hasilnya dan melakukan suatu kesimpulan terhadap itu. Nah, jadi pada bedanya dengan case study, survei itu tidak membahas suatu kasus. Jadi kalau case study kan khusus nih, saya mau meneliti sesuatu fenomena di dunia ini, di domain ini. Sedangkan kalau survei enggak, saya ingin mendapatkan gambaran tentang seluruh popularitas, seluruh populasi. Saya mau tahu seluruh orang itu seperti apa. Tapi tentunya nggak mungkin kan saya kalau mau meneliti mahasiswa UI nanya benar-benar semua mahasiswa UI, maka terpaksa kita lakukan sampling. Tapi bedanya adalah kalau survei tujuan sampling saya adalah untuk menggambarkan populasi, sedangkan kalau case study saya sengaja saya sampel Fasilkom aja, saya memang mau meneliti bagian kecil ini saja. Ini akan kita bahas lagi ya lebih lanjut di survei research. Karena survei ini ada tekniknya sendiri di mana kita berusaha koleksi informasi. Tadi saya udah singgung nih, kalau membuat survei itu sebetulnya tujuannya adalah menceritakan populasi as a whole. Tetapi tentunya ngaruh dong ya kalau misalnya saya mau meneliti penggunaan kemampuan programming mahasiswa UI gitu, tentunya akan beda seandainya saya lakukan sampling hanya dari mahasiswa Fasilkom dan kalau saya lakukan sampling di mahasiswa FIB kalau saya mau meneliti programming gitu ya. Jadi representative of your sample itu sangat penting. Idealnya gimana? Idealnya random, tetapi Anda boleh debatkan saya, Bu, random doesn't exist. Nah, itu debat lain lagi ya, bahwa nggak ada sesuatu yang random. Jadi Anda perlu mengingat-ingat lagi kuliah statistik Anda bahwa penelitian yang berbasiskan statistik ini akan membutuhkan sampling yang memastikan terjadi pemilihan sampel yang random.